Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi, salam semakin di depan. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Bapak Vincent Maulana Fahmi ST, pengampu mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai siklus kerja dari motor bensin 4 langkah. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya untuk kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah kita masuk ke materi. Yang pertama ini ada siklus mesin bensin 4 langkah. Sebetulnya mesin bensin sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang 2 langkah dan 4 langkah. Atau umumnya kita sebut dengan mesin 4 tak dan 2 tak. Tapi untuk akhir-akhir ini ada satu riset yang sedikit mengejutkan dunia otomotif, yaitu tentang mesin 6 langkah. Nah, cuman kita coba yang belajar soal 4 langkah terlebih dahulu. Karena apa? Sepeda motor, mobil, nah ini umumnya di Indonesia kita menggunakan mesin bensin dengan siklus mesin 4 langkah atau 4 tak. Oke, untuk deskripsinya sendiri, siklus mesin 4 tak di motor bensin adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya itu membutuhkan 4 kali gerak translasi piston dan 2 kali gerak rotasi atau gerak putar dari poros engkol. Nah, apa itu yang namanya piston, apa itu yang namanya poros engkol? Nah, coba kita akan bedah komponen-komponen intinya di konstruksi mesin 4 langkah pada mesin berbahan bakar bensin atau kita biasa sebut dengan berbahan bakar petroleum. Nah, kita coba lihat di sini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri ini adalah konstruksi mesin dari 4 tak sendiri. Nah, untuk yang bawah yang kecil ini adalah gambar dari konstruksi mesin 2 tak. Nah, kita akan coba langsung bedah yang 4 tak. Untuk komponen utamanya kita ada yang namanya piston. Nah, ini dia yang namanya piston. Piston ini berfungsi sebagai untuk memampatkan bahan bakar dan udara yang sudah tercampur dari intake manifold menuju ke ruang bakar. Yang kedua kita ada crankshaft atau yang kita sebut tadi sebagai poros engkol. Di antara piston dan crankshaft ini ada yang namanya connecting rod. Nah, ini berfungsi sebagai mengubah gerak translasi atau gerak bolak-balik si piston menjadi gerak putar poros engkol. Nah, untuk yang ketiga kita ada juga yang namanya mekanisme katup. Nah, mekanisme katup sendiri sebetulnya bermacam-macam sekali konstruksinya. Mulai dari DOHC, ada yang SOHC. Nah, kita akan coba bedah lebih lanjut untuk video mendatang. Untuk katup sendiri ada 2 kita pakai. Nah, yang pertama ada katup intake dan katup exhaust. Nah, yang katup intake itu berfungsi sebagai seakan pintu untuk masuknya bahan bakar yang baru, sedangkan katup exhaust itu berfungsi sebagai pintu untuk bahan bakar yang sudah terbakar atau sisa hasil gas pembakaran untuk diteruskan ke knalpot. Terus juga khusus untuk motor bensin atau mesin bensin harus membutuhkan yang namanya spark plug atau kita sebut sebagai busi. Berbeda dengan motor diesel atau mesin diesel, dia tidak perlu membutuhkan busi. Nah, untuk komponen utamanya ada di sini. Kemudian untuk konstruksinya bagaimana, Pak? Nah, ini kita coba next. Nah, pada konstruksinya piston ini bergerak dari TMA menuju ke TMB. Nah, nanti kita coba apa itu TMA dan apa itu TMB. Di sebelah kiri kita sudah terrakit semuanya seperti ini. Nah, tapi kalau kita coba rakit persatu adalah seperti ini. Dari komponen utama paling atas ada yang namanya mekanisme katup dan busi. Ini berada di cylinder head, ada di paling atas. Yang kedua ada di piston. Piston tempatnya ada di cylinder block. Nah, cylinder block ini adalah sarangnya si piston untuk melakukan kerja. Yang kedua di bawahnya ada connecting rod tadi yang berfungsi untuk mengubah gerak putar dari poros engkol atau gerak translasi dari piston menjadi gerak putar poros engkol.
Nah, kita coba cek yang sebelah kiri ini. Nah, pada saat piston bergerak translasi naik turun, nah si poros engkol bergerak memutar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tenaga yang dihasilkan dari hasil pembakaran akan diteruskan ke komponen mesin dan sampai ke roda. Nah, tadi sempat saya singgung soal yang namanya TMA dan TMB. Nah, ini ada istilah-istilah umum yang akan kita pakai nanti. Yang pertama ada TMA atau titik mati atas. Nah, yaitu ketika piston, nah pada tadi piston, nah ini yang namanya piston berada pada titik paling jauh dengan poros engkol. Nah, ini adalah poros engkol. Kita coba bandingkan yang TMB. Kalau TMB itu adalah ketika piston bergerak atau berada pada titik yang paling dekat dengan poros engkol. Nah, kita bandingkan, ada dua gambar di sini. Pada TMA, full connecting rod akan berbentuk lurus ke atas sejajar dengan pin dari piston dan crankshaft ini atau poros engkol ini. Sedangkan di TMB juga sama, posisinya tegak lurus. Cuman bedanya kalau TMB dia full sampai ke bawah. Nah, kalau yang TMA dia full ada di atas. Nah, Pak, bagaimana kalau misal konstruksi mesinnya ada miring? Nah, sama saja. Patokannya adalah jangan di atas, jangan di bawah, tapi adalah pada titik paling jauh dan yang TMB adalah di titik paling dekat. Yang kedua kita ada sebut yang namanya stroke atau langkah piston. Nah, pada langkah piston ini adalah merupakan jarak antara piston bergerak dari TMA ke TMB ataupun sebaliknya. Stroke atau langkah piston ini dibagi menjadi 3. Ada yang langkah panjang, ada yang langkah square, ada yang langkah pendek. Contohnya seperti ini. Yang panjang dia mempunyai jarak jalannya si piston ini sangat jauh. Yang kotak dia perbandingannya dengan silinder dia sama, antara diameter dan langkahnya itu sama. Dan yang langkah paling pendek, langkah stroke pendek ini untuk stroke-nya dibanding dengan diameter si pistonnya, dia lebih pendek atau lebih kecil. Kemudian kita akan coba bedah langsung dengan apa aja yang akan dikerjakan si piston pada saat melakukan kerja pada sistem 4 tak. Nah, kita kenalan dengan yang namanya 4 langkah. 4 langkah ini ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Tujuannya adalah pada langkah hisap itu adalah memasukkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar. Nah, tujuannya seperti itu, memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang kedua adalah langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini adalah tujuannya untuk memampatkan bahan bakar hingga mencapai tekanan tertentu untuk mendapatkan daya ledak yang lebih besar. Nah, contoh di sini adalah ketika kamu menggunakan atau kamu coba bermain petasan. Nah, itu pasti dia dimampatkan hingga terkompresi secara tinggi. Kemudian pada saat dibakar atau disulut api, maka dia akan meledak secara besar. Yang ketiga ada langkah usaha. Nah, usaha ini adalah langkah di mana piston atau mesin mendapatkan gaya dorong dari pembakaran yang tadi atau ledakan yang tadi. Yang terakhir adalah langkah buang, ketika piston akan membuang gas sisa pembakaran yang tadi keluar menuju ke knalpot. Nah, jadi ada 4 langkah yang harus kamu pelajari. Ada langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah kerja atau langkah usaha, ada langkah buang. Singkatnya kalau mau menghafalkan adalah intake, compression, work, exhaust, atau kalau di bahasa Indonesia adalah isap, kompresi, usaha, buang. Disingkat menjadi ICUB atau ICUB. Nah, selanjutnya bagaimana si piston ini bergerak, bagaimana kondisi mesin ini akan melakukan kerja isap itu seperti gimana, langkah kompresi itu seperti apa. Nah, kita akan coba bedah setelah ini.
Nah, ini kita mulai dengan langkah hisap dulu. Pada siklus mesin 4 tak ini, langkah hisap adalah ketika piston, nah ini piston, bergerak dari TMA menuju ke TMB. Ingat, piston bergerak dari TMA menuju ke TMB, dia turun. Nah, ketika piston turun, kondisi katup in terbuka dan katup X tertutup. Nah, yang terjadi apa? Karena piston turun, terjadilah kehampaan udara atau kevakuman udara yang ada di ruang silinder. Nah, campuran udara tadi masuk nih dari pintu yang namanya intake manifold tadi. Nah, udara dan bahan bakar masuk, kemudian kita lanjut ke langkah kompresi. Nah, pada langkah kompresi ini, piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Nah, setelah hisap tadi dia turun, piston balik lagi ke atas. Nah, setelah kembali ke atas ini, posisi katup in itu tertutup. Nah, dan katup X juga tertutup. Alhasil apa? Campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam mesin itu tadi akan terjebak dan terkompresi atau dimampatkan. Nah, setelah itu beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikkan bunga api untuk memicu pembakaran, yang kemudian dihasilkanlah sebuah ledakan yang akan menjadi power atau kita sebut dengan langkah usaha, di mana piston akan terlontar atau terdorong turun ke bawah dari TMA menuju ke TMB, dan kondisi katup in tetap tertutup dan katup X juga tetap tertutup. Nah, setelah terdorong ini, maka piston akan terlontar kembali karena ada gaya putar dari langkah buang atau gaya putar dari poros engkol, yang kemudian gas sisa pembakaran yang tadi telah terbakar akan terdorong ke atas karena si katup X terbuka dan katup in tertutup. Nah, tadi pada saat proses pembakaran terjadi, piston akan turun. Nah, setelah dia selesai pembakaran, harus dibuang gas sisanya nih. Katup X terbuka, kemudian gas sisa pembakaran akan keluar melalui exhaust manifold. Untuk real videonya kita akan coba cek di video berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh dari mesin 4 tak di mana menggunakan sistem katup. Nah, proses ini akan terjadi sangat-sangat cepat. Makanya tadi saya jelaskan, kenapa kok busi memantik sebelum piston mencapai TMA pada langkah kompresi. Itu adalah untuk menghindari hilangnya tenaga atau miss pada saat pembakaran itu terjadi. Oke, untuk kelebihannya sendiri, mesin 4 tak itu lebih efisien bahan bakar. Karena itu efisiensi gas buangnya juga lebih aman dan tuning mesin yang akan lebih mudah disetting di setiap putaran mesinnya. Tapi kelemahannya dibanding 2 tak adalah respon mesin akan kurang baik atau kurang responsif dibandingkan dengan mesin 2 tak. Untuk biaya perawatannya sendiri juga lebih mahal karena komponen yang dipakai itu lebih banyak. Nah, untuk daya mesin yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan tidak sebesar dengan mesin 2 tak. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang siklus mesin bensin 4 langkah atau 4 tak. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.